Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Ustadz Joban, apa kabar hari-hari terakhir di Indonesia? Nampaknya ini, kesannya luar biasa. Walaupun panas sama di Amerika hari ini, bukan begitu Ustadz Joban? Apa Ya, sama ya panasnya? ya saya dengar agak panas juga kan. Oh, di sana ya, luar biasa. Ustaz Joban, apa yang ditemukan dari perjalanan hampir sebulan lebih ini di berbagai tempat dari Sumatera, Pulau Jawa, hampir ke ujung Pulau Jawa sana, kesan yang paling Ustaz Joban lihat perkembangan bangsa ini menjelang pemilihan juga ya, perbentukan hang heng hong masyarakat dengan pemilu. Singapura hari ini tahu-tahu milih presiden aja, kita tidak dengar warawirinya. Luar biasa. Oh, Hari ini dia sedang pemilu jam 8 nanti. Apa kabar Ustaz Joban? Bagaimana Ustaz melihat perjalanan di Indonesia sebelum kita dapatkan bincang dari langit ini Ustaz? ya alhamdulillah. Yang pertama saya gembira sekali karena syiar Islam, pengajian, halal itu di ya. Dan yang menarik hampir setiap pengajian, kemarin saya di Bekasi ya, dekat itu sudah di Hidayat. Ibu-ibu yang lebih dominan. Ibu-ibu, wah urusan the Ibu-ibu. power of mak-mak luar biasa di sini. Ya. Dan juga dengarkan sambil menulis gitu ya. Ya. Masya Allah. Kemudian alhamdulillah pembicaraan yang ada ya pada umumnya mereka banyaklah penderitaan di mana the gap antara the have and the have not, orang kaya. Kemudian juga yang sangat agak sedikit silakan, artinya kurang sekali ditemukan anak-anak muda di masjid. Itu mesti Ketika melapis tubuh dan yang alhamdulillah kita lihat di Amerika ini justru subuh itu banyak sekali dipenuhi anak-anak muda. Oh. Teruskan orang-orang tua untuk memikirkan itu, karena kalau kita tidak perhatikan anak sekarang itu takut ya apa yang terjadi di Spanyol dulu terjadi juga. Hilang terjadi. Itu anak muda dalam masjid harus lebih ditingkatkan. Nah, tapi Ustadz Joban, kemarin saya dengar Ustadz Joban saat khutbah nikah di Gedung Singkrong itu. Bengong juga saya dengarnya, sebuah peristiwa itu sebenarnya bisa direncanakan atau diikhtiarkan. Ustadz cerita tentang lahirnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi dan sebuah niatan buat pembebasan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ini juga banyak pendengar yang mempunyai niatan nanti setelah mendengar ini tentang untuk bangsa inilah, untuk bangsa Indonesia. Kebaikan untuk bangsa Indonesia disiapkan bahkan dari sebelum orang itu menikah, menyiapkannya, mendidiknya, dan tidak datang simsalabim begitu saja. Mungkin Ustaz yang kita mau dengar. Silakan Ustaz. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Jadi Allah itu mencanangkan yang disebut dengan sunnatullah di alam ini. Allah sendiri itu sebelum kedatangan manusia itu sudah siapkan, artinya bumi sudah harus ready. Itu plan. Makanya kenapa Nabi Adam ke bumi itu setelah bumi ready, karena kan ada dinosaur, ada macam-macam. Nah, setelah oleh karena itu kita juga mesti demikian. Apalagi kalau kita keluarga punya anak, itu juga harus hanya plan. Bukan hanya plan dunia saja, juga kita mesti ada plan untuk masa depan agama kita ini, umat ini. Jadi kemarin itu saya sampaikan juga, insya Allah saya ulangi sedikit. Jadi ketika orang itu kalau bernikah itu seperti orang yang mau berlayar. Orang berlayar itu kalau naik perahu misalnya, ya kadang-kadang memang udara tenang, nggak ada ombak, tapi tidak demikian. Oleh karena itu maka harus ada persiapan. Ya, yang pertama adalah harus ada niat yang jelas. Karena banyak orang kadang-kadang, kenapa kau kawin? Gak tahu tuh, teman anak sudah kawin semua, anak malu katanya. Itu nggak buat. Ya, yang pertama kita menikah karena ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan an-nikahu sunnati. Yang kedua untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, kalau niat nikah itu jelas, maka itu nikah dianggap ibadah. Dan itu ibadah yang paling panjang kan. Jadi Pak Ihsan nggak tahu sudah berapa tahun sekarang menikah, itu selama kita beribadah ya. 26 tahun Sampai itu. berapa tahun ya. Senyum kita kepada istri, kepada suami juga ibadah. Para dan sebuah hadis. Kalau kita menyuapkan istri, itu juga termasuk sedekah. Right? Yang kedua, kita mesti membawa bekal. Right? Dan bekal untuk pernikahan yang paling utama adalah takwa. Ya, karena tidak ada perkawinan tanpa masalah. Allah berfirman, "Waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya, kemarin saya kasih contoh, ada seorang ulama besar yang menjadi guru, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu namanya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Jadi dari Minangkabau, orang Indonesia. Ya, karena dia senang ilmu, maka oleh orang tua dikirim ke Makkah ketika itu. Ya, di Makkah zaman itu kan nggak ada beasiswa, jadi dia hidupnya pas-pasan. Jadi kadang-kadang kerja dia. Tapi dia senang sekali kutu buku gitu loh, senang baca buku. Kalau nggak punya uang ya pergi ke toko buku, baca-baca di situ. Rupanya yang punya buku ini tertarik dengan keistiqomahan si anak ini. Akhirnya ditawarkan untuk kawin dengan anaknya. Kaget dia. Bilang, anak miskin, anak nggak punya apa-apa. Ahmad Al-Khatib ini ya, Ahmad Al-Khatib ini ya. Ahmad Al-Khatib ya. Minangkabau, orang Indonesia, orang Jawa lah. Iya, orang Jawa. Minangkabau. Itu apa namanya? Akhirnya dikawinkan lah. Dikawinkan dengan anaknya pertama, Khadijah namanya. Kemudian meninggal setelah setahun, punya anak satu, Karimullah namanya. Kemudian dikasih lagi anak yang kedua. Ya, temannya negor. Ya, ente punya anak, Masya Allah, ente kaya. Maksudnya apa, segala macam dikasihkan. Syab miskin, anak muda miskin, wow, Jawi, orang Jawa gitu lah, orang Indonesia maksudnya. Karena kita dengan Jawa, Jawi ya. Belum ada. Ya, ente nggak dengar hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, idza atakum man tardawna dinahu. Hei orang-orang tua, kalau ada orang datang kepadamu meminang anak gadismu dan dia agamanya baik, akhlaknya baik, kawinkanlah. Ini anaknya baik, semuanya baik. Alhamdulillah akhirnya kan dia kena kealimannya, kena suaranya bagus, dia termasuk salah satu imam di Masjidil Haram. Nah, kalau imam Masjidil Haram berarti dunia akhirat kan, dikasih rumah, dikasih sebagainya ya. Nah, yang kedua, niat yang kedua, kita harus mempunyai ambition, dream. Seorang muslim itu yaitu dari pernikahan itu mesti mengharapkan untuk membina generasi yang akan datang, punya anak-anak yang soleh, right? Ya. Jadi saya kisahkan kemarin itu Najmuddin Al-Kurdi, orang Kurdistan yang lahir di kota Tikrit, yaitu sekarang itu di Irak. Dia Masya Allah pahlawan besar dia, termasuk penunggang kuda yang hebat, membela negerinya. Namun dia banyak diharapkan oleh banyak wanita, dan dia orangnya ganteng, orangnya hebat gitu kan. Ya, orang pada nyarikan istri untuk dia. Kebanyakan Masya Allah perempuan-perempuan yang soleh. Tapi dia menolak terus. Akhirnya sama ayahnya kesel. Najmuddin, nanti mau cari yang gimana katanya. Ijal ya Abi, terima kasih banyak. Yang perempuan yang Abi kirim itu Masya Allah baik-baik, tapi tidak sesuai dengan impian anak katanya. Apa impian anak? Ingin kawin dengan seorang perempuan yang akan membawa anak ke surga dan bisa melahirkan anak yang soleh, anak yang mujahid, yang membebaskan Yerusalem dari kekuatan salabisme ketika itu. Satu hari dia pergi ke tempat gurunya. Waktu sampai tempat gurunya,
Tiba-tiba di belakang layar terdengar suara perempuan. Dia bilang, "Enggak Ustadz, Ustadz ada perlu sama saya." Goliah, ya. Ada apa katanya? Ya, kenapa kamu tolak itu yang laki-laki terakhir itu? Ya, yang saya kirim. Ya Ustaz, terima kasih banyak. Masya Allah itu orang baik, orang soleh. Tapi nggak cocok sama anak katanya. Kamu cari yang mana? Saya mencari seorang laki-laki yang akan bawa saya ke surga dan bisa melahirkan seorang mujahid yang soleh, yang bisa membebaskan Yerusalem. Kaget Najmuddin itu. Kok ada orang perempuan mempunyai impian yang sama. Masya Allah. Akhirnya dari perkawinan ini maka lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi semua itu dari mulai mimpi. Ya. Jadi kalau tidak mimpi berarti karena kadang-kadang gini orang tuh merasa yang penting saya kawin, punya anak, punya kerjaan, gitu kan. Dan banyak orang-orang tua itu fokusnya anak itu sukses di dunia. Kamu belajar sungguh-sungguh, nanti jadi dokter, jadi insinyur, jadi lawyer, gitu kan. Itu bagus, ya kita diharapkan anak kita jadi apa saja. Tapi kita harus juga anak punya pemikiran bahwa ilmu saya itu nanti mesti saya gunakan untuk khidmat kepada Islam. Karena kalau enggak, kenapa sekarang banyak orang-orang pintar jadi pejabat, korupsi, itu mudah sekali bang. Semua saling memperkaya diri, gitu kan? Karena dari kecil tidak dibina hidupnya untuk apa. Nah, kalau dia misalnya jadi dokter bagus. Tapi ketika dipanggil, misalnya ada bencana sebagainya, dia nggak ada. Kemudian ada orang nggak mampu, nggak bisa, ini bisnis misalnya. Jadi tidak ada bahwa ilmunya itu untuk berkhidmat kepada manusia, berkhidmat untuk agama itu nggak ada. Karena memang dream si orang tuanya begitu. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah nulis tentang Al-Imran kan. Hannah, seorang ibu yang sudah lama dia nggak punya anak. Tapi begitu hamil, dia bukan hanya gembira karena hamil, malah dia bernazar. Ya Allah abadikan dalam Quran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar apa yang ada dalam perutku. Subhanallah. Bayi belum lahir. Si ibu sudah punya. Bisa ketika itu sampai yang tadi. Dia ingin lahir seorang mujahid yang membebaskan Palestina dari kungkungan Salafisme itu. Masya Allah. Ya, tapi kan ketika lahir ternyata perempuan. Tapi dia sabar, tidak ngomel sama Allah. Dikasihlah nama wa inni samaituha Maryam. Kasih nama Maryam. Maryam itu artinya orang yang rajin ibadah, al-abidah. Dan juga kita ketika kasih nama itu juga berarti sesuai dengan dream kita. Kalau kita kasih nama kita John Lennon, Michael Jordan, atau Ronaldo, itu berarti impiannya sama. Wa in ituha wadirat misalnya. Doakan anaknya supaya diselamatkan dari gangguan setan. Setelah itu tidak cukup. Wa kafalaha Zakaria, dikasihkan pada good hand. Didapatkan di tempat sekolah yang ketika kita juga mengirim anak kita ke sebuah sekolah juga itu juga sesuai dengan apa namanya harapan kita, apa yang kita inginkan. Oleh karena itu ketika ada seorang anak bilang sama ayahnya, kamu mau jadi apa nanti? Dan saya ingin sebagai ayah katanya. Cetek ya harapanmu itu. Ayah dulu waktu masih kecil, ayah ingin jadi Sayyidina Ali, Salahuddin Ayyubi. Baru kita masih tinggi. Jannah aja kata Nabi kan. Kalau kita sama Allah, minta jannah firdaus. Jadi seorang mesti gitu, mesti optimis. Dan itu tidak mungkin harus dimulai dengan keluarga. Itu kan kita maka karena saya ajukan para pendengar sekalian itu kita apalagi yang baru punya anak kecil ya mulai kasih pandangan anak kita ini. Orang Mesir itu lucu, orang Mesir itu kalau anaknya misalnya dia sekolah kedokteran, baru tahun tingkat 1 itu langsung di kamarnya ditulis
Dr. Ihsan misalnya, Dr. Oh, Mahmud. penting. Jadi kalau pulang dia lihat nama saya, nama dia kan. Jadi Hmm. malu kalau dia sampai dokter, karena sudah ditulis dokter kok, masa nggak jadi. Hmm. Ya, ya. Hmm. Jadi itulah saya kira apa ya, mudah-mudahan ini. Karena kalau kita punya anak soleh, ya, anak apalagi yang mau depannya berkhidmat kepada bangsa, baik negara itu apa Hmm. di akhirat itu kita banyak bermasalah, banyak orang tuh bermasalah di akhirat. Tapi ketika anaknya yang soleh tadi, begitu dia mau masuk surga, dia berhenti. Kata Allah, kenapa kamu masuk? Aku tidak melihat orang tuaku. Allah, yang Masya pertama Allah. diingat orang tuanya. Masya Subhanallah. Allah. Akhirnya Hmm. kata Allah, coba permudah hisabnya itu. Ya mudah-mudahan insya Allah, Insya Allah. Allah menjaga anak kita menjadi anak-anak yang solihin, mujahidin insya Allah. Insya Allah. Jadi anak itu sebagai investasi yang harus disadari dunia dan akhirat, bukan begitu? Iya, Ustaz Jawan? Hmm. iya, iya. Ya. Masya Allah. Tanpa orang tua punya dream, itu Dream. juga sulit ya. Harus terlihat pada anak. Insya Allah. Wah, luar biasa bagaimana mimpi para pendiri bangsa ini yang luar biasa. Mimpi-mimpi itu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya tinggal kita menjalankannya mudah-mudahan. Ustadz Muhammad Betul. Jawan luar biasa pagi hari ini telah memberikan sebuah pencerahan dan membuat mimpi-mimpi para orang tua sudah siap-siap tempel apa yang akan jadi anak itu ke depan, karena banyak anak-anak juga masih kebingungan mau jadi apa ke depannya. Syukran kasir Ustadz Muhammad Jawan yang ya malang melintang dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.